Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku ingin mengambil tema tentang siapa yang akhir-akhir ini sering atau rajin kepoin kamu. Oke, kita tarik energi orang tersebut ya. Siapakah yang akhir-akhir ini rajin kepoin kamu? Oke deh. Kartu yang pertama, dia adalah orang yang selama ini selalu memfokuskan diri sendiri ya, terutama tentang hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat duniawiya ya. Jadi dia lebih memprioritaskan diri sendiri atau membebaskan diri sendiri dari ikatannya ke kamu atau hubungannya ke kamu. Intinya fokusnya ke diri sendiri doang kayak gitu, dan fokusnya hanya ke hal-hal yang bersifat duniawiya. Dan orang ini adalah orang yang ingin meminta maaf sama kamu atas apa yang telah dia lakukan selama ini sama kamu, dan dia sudah belajar gitu ya dari apa yang telah dia lakukan sama kamu. Dia adalah orang yang merasa bahwa ketika dia bersama kamu ada suatu ikatan religius, lebih tepatnya kayak dia belajar dari kamu tentang spiritualitas atau kereligiusan gitu ya. Dia semakin dekat dengan Tuhan, kemudian saat ini dia mungkin lebih dewasa, lebih memahami tentang dirinya sendiri gitu ya, seberapa kualitas dirinya sendiri gitu. Dia adalah orang yang jadi gini, ketika dia bersama kamu, kamu itu dia merasa bahwa kamu memberikan banyak pembelajaran terhadap dia, terutama tentang spiritualitas, kereligiusan ya. Dan aku lihat di sini dia orang yang mungkin kemarin itu pernah mempermainkan kamu atau suka bermain-main dengan kamu. Karena aku melihat di sini ya, sebenarnya orangnya memang mungkin masih kekanak-kanakan, bisa jadi seperti itu ya. Tapi jujur, ketika dia bersama kamu, dia ngerasa bahagia kok. Dia merasa bahagia, dia merasa terhibur, dia merasa ada di sisi kamu itu kayak diperhatikan, membuat dia merasa happy gitu ya. Karena kamu memang orangnya asik gitu loh, orangnya asik, entah kamu memang humoris atau mungkin sifat kamu itu membuat dia merasa lucu aja gitu, seneng gitu ya. Dan aku melihat di sini dia kenapa kepoin kamu, karena di sini dia ingin meminta kesempatan lagi sama kamu untuk bisa diberikan ya kesempatan untuk memperbaiki hubungan antara kamu dengan dia. Oke, berarti kamu dengan dia saat ini sudah berpisah ya. Jadi dia di sini memantau kamu untuk lihat situasi, kira-kira bisa nggak ya aku diberikan kesempatan atau dia diberikan kesempatan oleh kamu untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Aku melihat di sini ada new love. Bisa jadi ini juga ada orang baru juga ya. Orang baru juga ini memang cinta sama kamu atau suka sama kamu ya. Jadi ini bisa jadi orang lama dan bisa jadi orang baru, atau memang keduanya, ada orang lama ada orang baru. Nah, kalau orang lama ini juga sebenarnya dia ingin menawarkan cinta juga sama kamu ya, tapi dengan versi baru gitu ya. Mungkin orangnya mungkin sudah berubah ya, sudah menjadi versi terbaru dalam hidup dia, dan dia pengen punya hubungan dengan kamu dengan versi terbaru. Yang dulunya hanya player, pemain ya, dulunya hanya main-main sama kamu, mungkin sekarang dia mau serius itu. Jadi ada orang baru, ada orang lama gitu ya. Dan aku melihat dari kedua belah pihak ini, dari kedua orang ini, dia itu ingin punya hubungan ya, hubungan yang lebih tinggi, atau intinya kayak pengen punya hubungan masuk ke step selanjutnya gitu loh ya. Kayak kemarin misalkan kalian baru PDKT, nah dia mungkin mau pacaran atau gimana deh. Intinya di sini kayak ingin
naik ke level selanjutnya dalam sebuah komitmen gitu ya. Dan aku melihat di sini kamu dengan dia sama-sama sudah tahu orangnya. Bahkan orang baru ini juga sebenarnya kamu sudah tahu orangnya. Ya, kalian sama-sama sudah tahu ya. Bahkan getting to know each other, kalian ini udah kayak sama-sama mungkin saling stalking, sama-sama saling kepo-kepoan, atau bisa jadi ya udah saling tanya-tanyaan gitu loh, mau itu orang baru atau orang lama ya. Mungkin kamu udah tanya dia itu mungkin tinggalnya di mana, pekerjaannya apa ya, ya intinya seperti itu. Atau ya memang kepo-kepoan nih, sama-sama kepo-kepoan, kamu kepoin dia, dia kepoin kamu, mau itu dengan orang lama dan orang baru gitu ya. Oke, jadi ini orang yang kamu tahu, dan aku lihat di sini juga bisa jadi salah satu di antara mereka berdua ini adalah soulmate-mu, ataukah memang dua orang ini adalah soulmate-mu. Release your ex, aku melihat di sini kayak mungkin kamu sudah ingin move on dari masa lalu. Nah, kamu ingin move on dari orang lama gitu ya. Aku lihat di sini. Tapi orang lama ini malah sering kepoin kamu. Children tuh ya, ada energi kekanak-kanakan di sini. Bisa jadi orang baru, orang lama tuh orangnya memang children, kekanak-kanakan, atau memang salah satu di antara kalian ini ada yang sudah punya anak, atau ya bertiga nih bertiga nih ada yang punya anak gitu ya, sudah punya anak gitu. Intinya seperti itu deh. Oke. Oke, bottom of the deck ada the moon. Di sini ada page of wand, seven of cups. Ya. Kemudian three of cups, the temperance reverse, knight of cups, and the fool. Oke. The moon. Berarti memang aku melihat ada rasa ketidaknyamanan kamu, baik itu entah dengan orang lama atau orang baru ya. Saat ini aku melihat kayak ada rasa ketidaknyamanan dari kamu yang kamu tunjukkan. Karena mungkin kelihatannya memang hubungan kamu dengan entah orang lama atau orang baru itu kayak sebenarnya biasa aja, baik-baik aja gitu ya. Cuman mungkin sebenarnya ada masalah komunikasi yang terjadi di antara kamu dengan si dia atau kamu dengan mereka ini ya. Ada masalah komunikasi sehingga ya karena jarang mungkin ya, atau mungkin lagi marahan gitu, jadi bisanya cuman stalking doang gitu ya, karena ada suatu penghalang yang membuat kalian untuk bisa intim ya, mau itu secara fisik kah atau intim dalam berkomunikasi kah gitu ya. Aku lihat sehingga ya dianya cuman bisanya stalking. Mungkin ada kesibukan dari salah satu pihak sehingga nggak bisa intim dalam berkomunikasi atau bertemu, sehingga ya stalking, jalan ninjanya ya, jalan ninjanya jadi ya stalking gitu. Kemudian aku melihat juga tuh banyak ketidaksepakatan yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia ya. Entah apa gitu, kayak kamu maunya A, dia maunya Z, kayak gitu ya. Ya, hubungan yang terjadi antara kamu dengan mereka ini nggak berjalan dengan baik ya. Aku lihat di sini bahkan ada masalah yang justru malah kalian tekan, bukannya diselesaikan, malah kalian tutup-tutupi atau kalian tekan aja gitu, nggak kalian selesaikan. Adanya ketidakamanan yang muncul dari kamu atau dia di hubungan ini,
Dan aku melihat juga ada salah satu di antara kalian atau mereka yang tidak jujur di sini ya. Entah apa yang ditutup-tutupinya, intinya nggak jujur gitu. Sehingga aku melihat di sini sebaiknya kalian amati dulu ya satu persatu antara si orang lama atau orang baru. Ini orang mau ngapain nih stalking kamu gitu ya. Kalau misalkan ya kamu nggak merasa kamu di stalkingin oleh mereka, ya udah anteng aja. Ya berarti itu memang urusan mereka gitu ya, karena mereka mungkin ingin lebih mengenal kamu, ingin tahu keadaan kamu, kabar kamu, apa yang sedang kamu lakukan, kamu seperti apa, seperti itu. Jadi maunya stalkingin kamu gitu ya. Page of One, aku lihat kayak nih orang-orang baru kayak mau orang baru ataupun orang lama nih kayak mau tebar pesona lagi sama kamu untuk menarik perhatian kalian, bahkan kayak mau menunjukkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki atau reward-reward yang pernah mereka dapatkan mungkin dari karirnya, pencapaian-pencapaiannya atau apapun gitu, kayak pengen tebar pesona aja sama kamu gitu. Tapi sebelum mereka melangkah untuk tebar pesona itu ya cari cara, peluang, strategi dulu tuh untuk bisa tebar pesona ke kamu gitu. Ingin menunjukkan, oh aku ini seorang jenderal mungkin, oh aku ini seorang itu dokter or everything apapun itu gitu ya. Tapi dilihat dulu dari sisi kamunya seperti apa gitu ya. Jangan-jangan kamu nggak menerima kedua belah pihak, jadi mau tebar pesona sama kamu, nanti dia malah malu sendiri gitu kan. Intinya seperti itu. Dia jadi stalkingin kamu ya memang ada rencana untuk kayak menawarkan diri atau ya menunjukkan dirinya, mau tebar pesona gitulah ya. Kemudian ada Seven of Cups. Aku melihat di sini entah ini memang orang baru dan orang lama atau salah satu dari mereka orangnya punya banyak pilihan ya. Jadi nggak cuma sama kamu ya, mungkin ada si A, si B, si C gitu ya. Jadi yang ada di sisi dia itu ada si A, si B, si C. Intinya dia punya banyak pilihan lah ya. Tapi walaupun dia punya banyak pilihan yang banyak itu tidak memberikan dia hubungan yang intim ya. Dia kayak nggak memiliki kesan beda dengan kamu. Kalau mereka kan gini ya, kamu dengan mereka ini baik orang lama ataupun orang baru ini sudah saling kenal ya, sudah tahu. Tapi ketika mereka kenal sama kamu, mereka itu ada rasa yang sangat berkesan gitu loh, sehingga sama kamu tuh nggak bisa dilupakan gitu loh. Kamu tuh nggak bisa untuk terlupakan, entah mungkin kamu orangnya punya karakter yang berbeda, karakternya tegas, menarik atau gimana, sehingga walaupun mereka ini punya banyak pilihan, itu tetap pikiran ya dan hati mereka itu selalu tertujunya ke kamu lagi gitu ya. Ya aku lihat di sini memang banyak pilihan mereka, entah ini orang lama, orang baru, atau ya dari kedua belah pihak atau salah satu pihak dari mereka itu ya. Kemudian akhirnya di sini aku lihat ya ingin datang lagi ke kamu gitu, karena walaupun mereka banyak pilihan juga masih terpengaruh gitu loh untuk bersama kamu atau dekat dengan kamu kayak gitu. Aku melihat mereka ini orang yang suka party-party, salah satu di antara mereka atau ya mereka berdua gitu ya. Intinya aku lihat nih orang-orang ya, mereka ini suka party-party, suka kumpul-kumpul sama teman-teman lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Bisa jadi memang teman-temannya banyak atau memang teman-temannya itu ya suka kumpul-kumpul gitu, suka party-party, suka ya gitulah pokoknya ya. Intinya ya melibatkan teman lah untuk have fun gitu. Dan untuk orang lamamu atau kita bisa sebut mantan ya, mantanmu ini ya kadang kalau party-party itu suka kepikiran kayak pengen deh kembali lagi gitu ya, mendapatkan kamu lagi, ada kamu di sisi dia gitu ya. Aku lihat di sini dan temperance ya, aku lihat di sini kayak ketika kamu menjalin hubungan dengan si orang lama atau mantan ya, ini kayaknya si energi orang mantan ya, banyak gesekan di antara kalian, maksudnya tuh kayak ketidaksepakatan ya di antara kamu dengan dia, kayak bertolak belakang sehingga menyebabkan hubungan yang tidak stabil waktu itu ketika saat kalian masih menjalin suatu hubungan.
yaitu tentang salah satu di antara kalian itu punya keyakinan bahwa lebih mempedulikan yang lain, entah pilihan lain itu pasangan lain, atau misalkan kalau pilihan itu nggak cuma tentang pasangan, bisa jadi mungkin tentang pekerjaan, keluarga, adik atau siapa, keluarga atau siapa, orang tua atau siapa gitu. Jadi dia terlalu memperdulikan yang lain dibandingkan kamu, ya, sehingga kamu merasa kayak cinta kamu tidak berbalas, atau kamu merasa tidak dihormati oleh dia, sehingga terjadilah perselisihan di antara kalian. Ada pertengkaran yang bahkan mungkin saling tidak mau mendengar satu sama lain tentang alasan, ataupun kenapa bisa terjadi seperti ini gitu ya, kayak saling ingin menunjukkan ego atau amarah masing-masing. Dan alih-alih bekerja sama untuk menemukan solusi atas masalah yang kalian miliki, justru malah kalian secara terbuka kayak saling memusuhi satu sama lain gitu. Jadi ketika kalian tidak menyelesaikan ketika kalian ada masalah, kalian tidak mau saling mendengarkan satu sama lain tentang pendapat, alasan satu sama lain. Kemudian karena kalian ingin menyelesaikannya, tapi nggak mau mendengarkan satu sama lain, akhirnya tidak menemukan solusi, dan secara terbuka kalian kayak perang gitu loh. Dengan cara apa perangnya? Ya misalkan kamu diem, dia juga diemin kamu gitu ya. Misalkan kamu mungkin mukul dia secara fisik ya, dia juga mukul kamu, seperti itu. Intinya kayak secara terbuka kelihatan banget lah ya, kalian kayak saling memusuhi seperti itu. Kamu dengan orang lamamu, aku lihat di sini. Itulah orangnya ya. Makanya di sini dia kayak ingin meminta maaf kan sama kamu, dia ingin meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Dan Knight of Cups ya, aku lihat di sini memang mereka berdua ini ingin datang ke kamu karena mereka masih memiliki rasa ketertarikan sama kamu, masih memiliki rasa sayang sama kamu, masih memiliki cinta untuk kamu ya. Makanya di sini mereka ini ingin datang. Jadi sebelum datang kepoin kamu dulu gitu. Atau mungkin sudah datang tapi ya mungkin karena terhalang, karena mungkin sama-sama kerja, sama-sama sibuk, jadi nggak gampang untuk berkomunikasi setiap saat. Ya udah kepoin kamu kayak gitu. Ya, tapi intinya aku lihat di sini mereka berdua ini ada ketertarikan, merasa terpesona dengan kamu, ada rasa sayang atau rasa cinta terhadap kamu, dan ingin kayak mengajak kamu untuk berkencan seperti itu ya, baik orang baru ataupun orang lama gitu, kayak ingin mengajak kamu menjalani sebuah hubungan romansa. Kemudian ada The Fool. Bisa jadi mereka ini memang masih muda orangnya ya, atau mungkin lebih muda dari kamu, atau memang punya jiwa muda ya kalau aku lihat di sini. Dan dia juga punya jiwa bebas ya, orang yang suka traveling, suka jalan-jalan, cuman agak ceroboh ya. Bisa jadi dia ingin memulai awalan baru dengan kamu. Dan aku lihat kayak sebenarnya masih kurang dalam berkomitmen ya, mereka kayak masih kayak belum siap berkomitmen, atau masih kurang untuk berfokus pada komitmen, aku lihat di sini. Mungkin orangnya memang polos ya, atau karena memang orangnya suka berpetualang ya. Jadi kayak ya ketika mereka tertarik dengan sesuatu, yaudah ikutin aja, jalanin aja gitu. Mereka nggak tahu nanti kedepannya arah tujuannya mau kemana, itu nggak tahu, yang penting udah jalanin aja gitu. Makanya The Fool ini contoh dari kartu yang ceroboh, bodoh, polos, terlalu polos kayak gitu ya. Karena memang suka petualangan gitu, suka kebebasan ya. Dan mereka ini orang yang yakin dalam proses itu, ya apapun prosesnya akan dia jalani gitu ya. Jadi kayak nggak tahu untuk apa, tapi pokoknya jalanin aja gitu. Orang yang seperti itu aku lihat di sini. Aku melihat kayak akan menjanjikan suatu pengalaman baru ya, mau kamu dengan orang baru ataupun orang lama. Karena mungkin orang lama ini ketika datang juga memang dia mungkin sudah menjadi versi terbaik atau versi terbaru ya, lebih tepatnya versi terbaru, bukan versi terbaik, versi terbaru dia. Dan
aku melihat kayak apa ya, mungkin mereka kayak pengen datang ke tempat kamu ya, atau gimana nih ya, kalau aku lihat di sini karena mereka belum pernah datang ke tempat kamu atau mungkin belum pernah bertemu secara fisik dengan kamu, nah dia pengen datang gitu loh. Kalau misalkan di sini kalian belum pernah bertemu, mungkin dia ingin bertemu dengan kamu, atau misalkan kalau misalkan kalian kalau dia belum pernah datang ke rumahmu kah, atau ke tempat kamu yang sekarang di daerahmu sekarang, tempat tinggalmu sekarang, ya mungkin dia pengen datang ke tempat tinggalmu sekarang kah, seperti itu. Intinya orangnya memang suka petualangan ya, dan aku melihat di sini dia suka tempat-tempat petualangan yang tersembunyi gitu loh ya, yang apa tuh namanya, kayak tempat-tempat yang bagus-bagus gitu ya, eksotis-eksotis tapi tersembunyi gitu loh, pelosok gitu. Mereka suka yang tempat-tempat seperti itu, nggak suka yang tempat keramaian kayaknya ya, mereka nggak suka keramaian. Mereka ini orang yang punya jiwa bebas, tapi juga punya keoptimisan ya, suka mengeksplorasi banyak hal. Aku lihat di sini. Kemudian aku melihat di sini kayak kayak akan ada pertumbuhan atau kesuksesan dalam upaya mereka memperjuangkan sesuatu. Entah memperjuangkan kamu mungkin ya. Ya, kalau aku lihat mungkin bisa jadi mereka akan mendapatkan hasil. Tergantung siapa nih yang di antara orang baru dan orang lama ini yang mau effort lebih gitu ya. Mereka akan mendapatkan hasil, aku lihat di sini. Dan aku melihat bahwa dia ingin mendatangi kamu secara spontan, dan mungkin kamu akan terkejut ya, tiba-tiba nih orang kenapa pada datang sih gitu, ngagetin kamu aja tanpa kabar dari awal, tapi tahu-tahu udah datang aja gitu ya. Dan orangnya asik ya, dan aku lihat di sini ya ada hubungannya dengan romansa lah ya, nanti tujuan dia dengan kamu itu hubungannya tentang romansa. Tapi aku melihat kayak sebenarnya mereka ini masih memiliki keraguan-raguan terhadap kamu gitu ya. Ya, masih ada keraguan-raguan terhadap kamu. Entah mungkin mereka ada ragu, takut nggak diterima oleh kamu, takut ditolak oleh kamu, apakah kamu memang akan serius sama mereka. Nah, itu intinya masih ada keraguan-raguan. Dan aku melihat bahwa mereka ini memang sedang tergila-gila dengan hal-hal yang bersifat romansa. Makanya di sini bisa jadi mereka itu sebenarnya tergila-gila sama kamu, masih tergila-gila sama kamu ya. Dan apa ya, ya lagi seneng-senengnya gitu untuk memperjuangkan kamu untuk bisa bersama sama kamu kayak gitu. Makanya di sini sering stalkingin kamu gitu. Cuman ya itu, aku lihat memang kayaknya masih belum siap untuk berkomitmen, atau masih kurang dalam berkomitmen, belum siap ya menjalin hubungan yang berkomitmen seperti itu. Dan aku lihat di sini memang mereka berdua ini orang yang periang ya. Cuman mereka ini impulsif ya. Cuman impulsif aku lihat. Nah, tapi di antara mereka berdua ini, mereka adalah salah satunya adalah cinta sejatimu ya. Di antara mereka berdua ini adalah cinta sejatimu. Jadi ada kemungkinan salah satu di antara mereka adalah orang yang mungkin akan siap berkomitmen dengan kamu nantinya. Tapi untuk ketika dalam waktu dekat ini kayaknya ada yang belum pada siap nih untuk berkomitmen. Ya mungkin kalau orang baru ya namanya juga baru ya, jadi butuh perkenalan. Kalau orang lama ya mungkin karena dia punya pengalaman buruk kan sama kamu, atau ya ketika dulu bersama kamu dia punya pengalaman yang menyakiti kamu sehingga masih ada keraguan untuk apakah kamu iya mau berkomitmen dengan aku pun ragu gitu loh ya. Jadi inilah orangnya, ada orang baru dan orang lama. Kalau kalian masih bingung juga nih, aku punya shio-nya. Bisa jadi shio orang-orang yang salah satu ya ciri-cirinya ada di shio ini, entah ini shio orang baru ataupun shio orang lama ya. Ada shio kelinci, ada shio kambing, ada shio macan, ada shio kerbau, ada shio babi, kemudian shio ular,
shio monyet, dan shio anjing. Kemudian bulannya bisa bulan lahir mereka berdua, bulan ketika kalian bertemu, kalau dengan orang lama mungkin bulan kalian ketika berpisah ya, situasikan aja. Atau bulan lahir mereka ya, Agustus, Mei, Oktober, September, November, Juli, April, dan Maret. Kemudian alfabetnya bisa nama dia orang lama atau orang baru, bisa inisial mereka orang lama atau orang baru, atau ada hubungannya sesuatu dengan mereka deh, apa gitu ya. Nah, ketika kamu lihat huruf-huruf ini, inget, oh berarti si dia. Nah, itu. Yang terpenting adalah ceritanya sama atau keadaannya sama dengan kamu dalam cerita ini, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya, nggak usah dibuat pusing. Ada A, B, P, G, O, I, L, N, Z, M, S, R, U, Q, H, V, Y, X, C, E, D, T. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.